Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang penyakit COVID-19 atau virus corona sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini dunia sedang dihadapi dengan musibah, yaitu dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19. Virus ini menginfeksi banyak orang di berbagai penjuru negara. Salah satunya yaitu di negara Indonesia. Virus adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ia diciptakan oleh Allah dengan segala bentuk dan tujuannya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sad ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Jadi kita harus berpikir, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Termasuk Allah menciptakan virus corona ini pasti ada hikmahnya. Dan kita harus yakin bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini adalah sebuah takdir dari Allah. Lalu apa kalian tahu apa itu virus corona dan apa itu takdir? Mungkin kalian sedikit tahu tentang virus corona yang menyerang pernapasan manusia dan dapat menular. Dan mungkin kalian juga tahu takdir itu adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang ke-6. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas apa itu virus corona dan takdir, maka simaklah video berikut ini. Virus corona itu apa sih? Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka.
tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Rukun iman yang keenam adalah percaya terhadap qada dan qadar. Pengertian qada, keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah atau ditunda. Tahukah kamu, nama lain dari qada adalah takdir mubrom. Dalil qada surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab atau pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Contoh qada: matahari terbit dari timur, kematian, kelahiran, jenis kelamin, usia, dan peristiwa alam, dan juga yang lainnya. Hikmah beriman kepada qada: datang ke sekolah tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal lain yang positif, menerima berapapun uang jajan, tidak bersikap sombong, selalu berhati-hati, bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun berada. Qadar, pengertian qadar, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Tahukah kamu, qadar juga disebut takdir mu'alaq. Dalil qadar surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Contoh qadar: menjadi anak yang disenangi karena ramah, menjadi juara karena rajin belajar dan berlatih, menjadi juara kelas karena giat dan rajin belajar, menjadi sukses karena selalu berusaha dan pantang menyerah. Tahukah kamu, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh dalam memilih atau mewujudkan apa yang dikehendaki. Hikmah beriman kepada qadar: menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri, giat dan disiplin dalam belajar. Nah, sudah jelas bukan apa itu virus corona dan takdir? Lalu, apa hubungan di antara keduanya?
Kita tahu tidak ada suatu keadaan yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kuasa dan kehendak-Nya. Maka pandemi COVID-19 ini merupakan suatu takdir yang Allah tetapkan kepada umat manusia, agar manusia selalu sadar akan kekuasaan dan kebesaran Sang Maha Pencipta, tidak sombong dan angkuh atas kemampuan yang dimilikinya. Lihatlah, hanya dengan makhluk yang berukuran nano, sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, telah memporak-porandakan sebuah negara dengan cara menginfeksi rakyat-rakyatnya. Tetapi kejadian ini bukan hanya untuk diratapi, ditangisi dan disesali, melainkan untuk membangkitkan dan memperjuangkan kehidupan umat manusia dengan cara berikhtiar semaksimal mungkin. Lantas, bagaimana cara kita berusaha agar terhindar dari virus ini dan menyelamatkan nyawa orang-orang yang kita sayangi? Caranya dengan mengikuti anjuran pemerintah seperti social distancing atau jaga jarak sosial, tidak berkumpul di kerumunan orang banyak. Physical distancing, jaga jarak fisik minimal 1 meter, memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga imunitas tubuh dengan cara memakan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, berjemur di pagi hari, jaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat, dan di rumah saja. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari segala macam bahaya dan penyakit. Insya Allah, dengan kita selalu berikhtiar dan bertawakal, kita diberi kesehatan dan kekuatan dan terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dan selalu waspada. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui terus meluas. Kemarin sudah ada perkembangan cairan pencuci tangan kabur dari ruang isolasi kasus. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala
خصح في